Anda tentukan dulu integritasmu. Siapa yang akan mendikte hidupmu? Apakah dunia, lihat sikon dulu situasi kondisi, atau Anda punya prinsip kehidupan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Putuskan dari awal. Keputusan itu harus dari pangkal, karena ujungnya kita tidak tahu, dan perjalanannya penuh dengan goncangan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang sifatnya memurnikan, mengoreksi kita, sehingga semua error cara berpikir, keyakinan yang salah diperbaiki. Semoga jemaat akan semakin dewasa. Beberapa keyakinan-keyakinan yang error tersebut saya tuliskan sebagai judul dalam khotbah saya sepanjang hari. Itu dia semua ya, Anda bisa nanti mengikuti satu persatu karena ini kelihatannya harmless, kelihatannya enggak bahaya, tapi sebenarnya sangat berbahaya. Karena kerajaan Allah adalah kerajaan percaya. Salah percaya, salah arah. Yang pertama, pernahkah Anda mendengar orang berkata, jangan terlalu fanatik lah. Jangan-jangan kita yang suka mematahkan semangat sesama orang Kristen ngomong sama teman-teman kita, atau saudara kita, bahkan anggota keluarga. Lu jangan terlalu fanatik. Gak usah tahu terlalu banyak lah, nanti justru aku tambah terluka, tambah sakit hati. Tambah tahu busuknya manusia, busuknya orang Kristen, hamba-hamba Tuhan, negatif sekali, pesimis. Kelihatannya baik hati, tapi gak benar tuh. Kenapa jangan terlalu fanatik adalah kalimat yang tidak tepat, karena Wahyu pasal 3, ayat 15 dan 16 munculkan dulu, di depan sini, bunyinya, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Udah dimunculkan ya, jangan terlalu fanatik ini ya, ayatnya munculkan dulu Gi. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku Tuhan akan memuntahkan engkau dari mulutku. Wahyu pasal 3 ayat 15 dan 16. Tuhan berkata, aku tahu segala pekerjaanmu, I know you. Nah kenapa kamu tidak sungguh-sungguh? Kira-kira gitulah bunyinya. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Coba kita bandingkan rasul-rasul atau murid-murid Yesus. Paulus itu dingin. Berdarah dingin malahan. Kemarin baru saya ajarkan tentang Rasul Paulus kepada anak-anak Anda, cucu-cucu Anda atau cici-cici Anda. Kemarin tempat ini penuh sekali. Dan di semua gereja kita di seluruh dunia, kita live streaming Bible Study Eagle Kids. Paulus itu berdarah dingin. Dia pergi kemana-mana, khususnya di kota Damsyik, tangkepin tuh orang Kristen, jeblosin ke penjara, bahkan bunuh mereka. Petrus itu panas. Dia malah justru orangnya gegabah. Emosian, potong telinga, dan gampang marah. Dan dia sangat-sangat zealous atau sangat-sangat bersemangat untuk Tuhan. Dia berapi-api banget. Malah justru menurut saya kadang-kadang apinya kurang hikmat. Yudas itu loh separuh-separuh, setengah-setengah. Dia gak fanatik kemana-mana. Itu Yudas. Yudas itu cinta Yesus. Pengkhianat total. Enggak juga, dia menyesal. Dia lemparkan 30 keping perak tersebut ke dalam bait suci. Dilemparkan dia lemparkan ke satu tempat. Lalu dia bunuh diri. Tipe orang suam-suam kuku yang gak fanatik ke kiri, tidak ke kanan adalah orang yang, gimana ya? Orang yang, kalau Kristen ya, dia karena kenal Tuhan, dia gak bisa pol-polan di dunia, gak bisa maksimal. Tapi di gereja dia gak bisa sungguh-sungguh juga, karena terlalu duniawi hati itu. Hatinya terlalu banyak dunianya, dia gak bisa mengasihi Allah dengan segenap hati jiwa. Tapi nanti kalau di dunia, dia tahu surga neraka, dia juga gak bisa rusaknya itu brol-brolan. Yudas lah, cinta Yesus ya kagak, lumayan. Tapi suruh benci Tuhan, waktu dia sadari Yesus gak bersalah, dia juga gak tahan. Gak ada orang yang suam-suam kuku,
atau tidak sungguh-sungguh berakhir baik. Semua pasti dimuntahkan dari mulut Tuhan. Mendingan Paulus yang berdarah dingin, dia bertobat sungguh-sungguh. Petrus yang berdarah panas, berhikmat nanti. Yudas, di mana dia? Kalau bukan berakhir di Akeldama, tanah berdarah. Mungkin tidak terlalu ekstrim lah ya. Tetapi nggak terlalu ekstrim selalu. Nggak selalu ekstrim hasil akhirnya orang suam-suam kuku. Tetapi yang pasti, mereka pasti akan keluar dari hadirat Allah. Dan mereka pasti akan terpental dari rencana Bapa. Markus 12 ayat 29-30 bunyinya. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel. Dengar itu bukan dengan telinga kuping kita saja, tapi dengan hati. Tuhan Allah kita itu Esa. Karena dia satu, kita harus sungguh-sungguh. Kita tidak boleh bercabang hati. Jangankan hanya fanatik. Fanatik itu adalah semangat tanpa pengetahuan. Kita tidak boleh sekedar fanatik. Karena fanatik itu tidak berujung baik. Karena fanatik itu tidak punya pengenalan. Karena fanatik itu lebih mengandalkan insting. Kita harus radikal jadi anak Tuhan. Bukan ekstrim, harus seimbang. Tapi kita harus radikal. Kita harus totalitas sama Tuhan. Hukum yang terutama adalah, kasihilah Tuhan Allahmu, gak berhenti di situ, dengan segenap, dan dengan segenap. Ada 4 dengan segenap. Pertama, dengan segenap hatimu, itu 100% hatimu. Hati itu mewakili seluruh keberadaan manusia itu. Hati itu bicara tentang segala sesuatu yang di dalam kita. Cintai Tuhan itu jangan 90, jangan 99. 100% cintai Tuhan. Orang kalau jatuh cinta 100%, pernahkah Anda lihat anak muda tergila-gila? Ngefans katanya. Sama Tuhan bukan hanya ngefans, tapi mengabdi seumur hidupnya. Dan di setiap faktor, setiap area hidupnya, dia memberi 100% untuk Tuhan. Bukan berarti kita jual seluruh harta kita. Tapi kita memuliakan Tuhan dengan apapun yang kita punya. 100% bukan berarti kita jadi full timer, jadi pendeta kalau memang bukan panggilan Tuhan. Tapi kita jadi apa? Termasuk full timer dan pendeta. Harus tulus mengabdi dan sungguh-sungguh dalam pelayanan. Kalau Anda di dalam dunia kerja, Anda harus menganggap pekerjaan Anda itu pelayanan Anda kepada Tuhan. Cara Anda memperlakukan supplier Anda, kongsian. Cara Anda melayani customer Anda tidak boleh beda dengan cara pelayanan Anda di dalam gereja. Orang tetap adalah orang. Dalam konteks apapun, Tuhan sudah mati untuk mereka. Dengan segenap hatimu, lalu dengan segenap jiwamu. Jiwa manusia itu tiada lain, tiada bukan adalah kemauan, keinginannya dia. Perasaan, itu jiwa. With all your soul. Keinginanmu. Kehendakmu. Dan dengan segenap akal budimu. Dipikirin terus. Mikiri Yesus. Dan dengan segenap kekuatanmu. Dengan segenap kekuatan itu berarti juga secara fisik. Waktu memuji Tuhan kita gak salah-salahan. Kita gak cuap-cuap. Kita nyanyi-nyanyi beneran. Meskipun di depan sini lebih keras suaranya. Meskipun WL dan rekan-rekan semuanya musiknya menggelegar. Tapi Anda tidak mau kalah. Dengan segenap kekuatan itu berarti dari sisiku aku akan sungguh-sungguh. Dengan segenap kekuatan itu juga bicara tentang bukan hanya pujian, tapi kita juga mengatur waktu. Doa dulu. Orang bilang ngapain sih lu doa melulu? Pelayanan memberi waktu yang terbaik, bukan menyisihkan. Memberikan, jangan kasih Tuhan sisihan. Kalau kita kasih Tuhan itu harus memberikan yang terbaik. Jangan menyisihkan, tapi memberikan. Kalau perlu mengorbankan, itu dengan segenap kekuatan. Saya kasih poin-poinnya dulu, nanti baru saya tambahkan renungan Mazmur. Hari ini setiap ibadah seperti saya beri 2 khotbah dalam 1 khotbah.
Tapi saya kasih dulu ada poin-poin yang bisa Anda catat. Nomor 1, ya, putuskan dari awal kita mau hidup untuk siapa. Orang bilang jangan terlalu fanatik. Kita bilang, kita putuskan dari awal kita mau melayani, kita mau hidup untuk Tuhan. Kenapa? Kalau kita nggak tegas di depan, tegas nanti kita terlalu banyak pencobaan di jalan. Jangan sampai nanti waktu kita dicobai, kita pelin-pelan. Putuskan dulu dari awal kita mau hidup untuk siapa. Saya dibilang fanatik dulu sama anak lebih muda dari saya malahan. Saya bertobat umur 18, yang hina saya anak umur 14. Tapi coba sekarang lihat siapa yang tertawa. Saya menikah 25 tahun. Dalam berkat-berkat Kristus dalam rumah tangga. Dan teman-teman saya ini saya tidak bahagia. Sebagian di antara mereka saya tahu mereka berakhir buruk di dalam relationship, dalam hubungan. Saya kasihan. Saya tidak tertawa, saya tidak syukuri. Saya tidak syukur-syukurkan. Saya doakan mereka. Saya putuskan dari awal kok. Sejak saya bertobat sebagai remaja. Aku mau hidup untuk siapa? Karena saya tahu nanti di perjalanan saya pasti akan dihina. Saya pasti akan digoda. Saya pasti akan dicobai. Kalau Anda seorang pengusaha, putuskan. Dari awal Anda itu mau berbisnis pakai cara Tuhan atau pakai cara duniawi. Halalkan segala cara, bahkan korupsi. Kalau perlu uang orang, kita makan, kita lari. Atau Anda mau berbisnis dengan cara firman. Wah, kapan untungnya? Tidak halalkan segala keuntungan. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya, yang penting tangan rajin yang menimba harta. Anda tentukan dulu integritasmu. Siapa yang akan mendikte hidupmu? Apakah dunia lihat sikon dulu situasi kondisi? Atau Anda punya prinsip kehidupan? Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Putuskan dari awal. Keputusan itu harus dari pangkal. Karena ujungnya kita tidak tahu. Dan perjalanannya penuh dengan goncangan. Amin Bapak Ibu Saudara. 2, jangan hiraukan opini dan pikiran manusia. Biarin kalau orang mau tertawa. Biarin kalau orang mau menghina. Stick to the plan. Tetap pegang. Tetap pegang kebenaran. Tetap berada di jalur yang benar. 3, kalau buat komitmen, jangan setengah-setengah. Apapun itu juga ya. Ini bisa diterapkan bahkan sampai ke hal-hal kecil di hidup kita. Misalnya les-lesan. Teman-teman yang males-males, ngapain kamu belajar terus? Atau ngapain kalau anak-anak muda, ngapain kamu terus nambah-nambah ekstrakurikuler? Gini loh, kalau Anda sudah buat komitmen, dan kalau Anda sudah sebagai anak muda, sudah oke, komit sama-sama dan sepakat dengan papa mama misalnya, les apa? Jangan setengah-setengah. Apapun yang Anda lakukan di hidup ini, jangan separuh-separuh. Kalau buat komitmen itu, all the way. Mau komitmen kudus dalam pacaran misalnya, yang sungguhan, hindari kamar tidur. Kalau mau komitmen dalam dalam komitmen dalam satu bidang, jangan jadi kutu loncat. Jangan gonta-ganti jurusan. Pikirkan sebelumnya, kenapa kita jalan dulu baru mikir. Tuhan tuh selalu kasih kita waktu untuk berdoa. Tapi kalau sekali kita komit ke sesuatu, please sungguh-sungguh. Kalau buat komitmen jangan setengah-setengah Bapak Ibu Saudara. Mau bertumbuh, mau bergereja, tertanamlah. Jangan hanya datang sebagai jemaat, tapi ikuti programnya di gereja itu. Komit dengan apapun juga itu mesti 100%. Fanatiklah. Gak apa-apa. Asal kita tahu bahwa itu komitmen kita. Jangan takut orang bilang apa. Keempat, sudah buat komitmen jangan setengah-setengah. Asah segala kemampuan ke arah sana. Wah, kalau Anda tahu ini jalurmu, asah pedangmu, tabung pelurumu. Saya tahu ini jalur saya, maka saya tahu Tuhan, aku akan asah semua kemampuan saya di bidang ini, semua yang sifatnya sinergi, berhubungan. Tuhan tidak pernah memanggil kita untuk multitasking. Kata multitasking itu kedengarannya bagus, tapi susah untuk dilakukan.
Kita sebagai anak-anak Tuhan itu mesti konsentrasi, spesifikasi. Spesifik itu detil, jangan general atau umum. Bahkan jalan ke sorga pun sempit, tidak lebar. Kita anak Tuhan diajari untuk fokus, konsentrasi, spesifikasi, dan kalau bisa spesialisasi. Kalau di sini ada orang yang sekolah ke sekolah kedokteran, asal mampu, asal bisa, Tuhan buka jalan, usahakan, teruskan. Kalau bisa jadi spesialis, why not sih? Memang susah, saya tahu, setiap negara pasti ada sistemnya, dan sistem itu susah ditembus. Cobalah, jangan takut gagal. Saya mencoba banyak hal di hidup ini, di dalam bidang saya. Ternyata saya belajar, gak semuanya bisa. But I never have regretted, saya tidak pernah menyesali bahwa saya mencoba. Saya berusaha. Gak apa-apa, tulis dulu rencananya, nanti gak dipakai, it's okay. Kita dapat pengalamannya. Kita mungkin tidak diberikan stage atau tidak diberikan platformnya, tapi mempersiapkan ke sana, ujungnya proposal semua ditolak, ujungnya ide kita semua ditepis, it's okay. Itu melatihmu untuk beride. Saya gak masalah. Kalau itu bidangku, saya tidak pernah menyesal. Tidak ada peluru yang akan keluar, itu sia-sia kembali. Kalau saya mengasah semua kemampuan saya di bidang dan jalur yang sesuai dengan panggilan saya, it's never wasteful, tidak pernah sia-sia. Tidak pernah sia-sia. Amin, Bapak Ibu Saudara. 5. Minta pengurapan yang luar biasa. It's okay ini, minta ini sama Tuhan. Kalau kita sudah terlanjur fanatik kan, miliki appetite atau selera yang besar. Minta urapan itu jangan kecil. Minta yang luar biasa sama Tuhan. Lord, anoint me. Pertama-tama dalam kehidupan kekristenanku, tapi dalam bidang yang kutempuh. Di jalan yang harus aku tempuh ini, Tuhan urapi aku. Someone once told me pada waktu saya masih sangat muda, belia, baru terima Tuhan. Usia rohani saya baru 1 tahunan. Ada seorang hamba Tuhan ngomong sama saya seperti ini, Philip, dia bilang, karena kamu ingin dipakai Tuhan, minta sama Tuhan pengurapan yang luar biasa. Itu seperti mencelikkan mata saya, iya. Saya gak boleh sungkan. Kalau saya sudah taruh hidup di situ, Tuhan itu tidak keberatan kok untuk melimpahkan kekuatan. Justru jangan minta sama Tuhan kalau kita itu mendua hati. Yakobus berkata, orang yang dua pikiran tidak akan tenang, hidupnya 1, 2, doanya tidak akan terjawab. Jangan harap dia menerima apa-apa dari Allah. Tapi kalau kita hatinya tidak bercabang, kita bulat hati untuk Tuhan. Dan apapun yang Tuhan percayakan di tangan kita itu kita sungguh-sungguh, 100% beri diri. Bilang sama Tuhan, ask of me. Kata Tuhan. Tuhan bilang gini di Mazmur 2, mintalah padaku, kuberikan padamu bangsa-bangsa sebagai milik pusakamu, suku-suku bangsa. I'll give you many nations. Jangan tanggung. Dan kalau Anda diurapi, minta hasil urapan itu. Hasil urapan itu bukan materi. Hasil urapan itu dampak kehidupan, impact-nya, buah-buahnya, buah pelayanan, buah kesaksian Anda. Hasil pengurapan kita itu adalah penyertaan dan pembelaan Allah. Ask of me, mintalah, maka aku berikan kepadamu bangsa-bangsa sebagai milik pusaka. Saya ngomong sama Tuhan, anoint me Lord, use me Lord. Saya pernah menulis sebuah lagu tentang itu, tapi mungkin lagu saya sekarang itu, karena memang saya bukan orang yang khusus diurapi untuk cipta lagu, itu ada PAW. Itu saya ciptakan lagu, saya bikin lagu yang saya nyanyiin sendiri. Kata-katanya kurang lebih begini, choose me Lord, use me Lord, anoint me Lord, you can trust me to bring the good news to the world. Pilih aku Tuhan, urapi aku Tuhan, kau bisa percaya kok sama aku akan membawa kabar baikmu ke dunia ini. Dan saya minta sama Tuhan, if you anoint me, show me results. Kalau engkau mengurapi aku, tunjukkan hasilnya. Orang pertama saya doakan, saya masih ingat tahun 1992, 33 tahun yang lalu. Tiba-tiba orang itu
mendengar tulangnya sendiri bergerak, tak, 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 tak. Dan orang sebelahnya, saya aja yang gak dengar karena saya lagi ngoceh, saya lagi doa dengan keras. Bahkan saya gak tahu siapa saya ocehkan, pokoknya saya beriman. Dan dia kembali ke dokternya, orang itu habis kecelakaan berapa hari yang lalu ditabrak mobilnya dari belakang. Jadi ini kan ada angka-angkanya, huruf-hurufnya ini, syaraf ini. L berapa, apa, itu banyak yang keluar. Orang ini sedang dalam terapi yang sangat serius. Saya doakan dia dengar suara tak, 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 dan keluarganya. Setelah saya doa begitu, lalu habis itu dibawa ronsen lah ceritanya, atau pokoknya di screening lagi, jadwalnya dia besok setelah saya doakan itu harus check up lagi. Ya dia nggak sampai paralyzed, lumpuh, nggak, cuman ditabrak di belakang, der gitu. Untung dia pakai sabuk pengaman, tetapi sesuatu keluar. Dan waktu dicek, dokter yang ateis berkata, kok bisa begini? Apa yang terjadi dengan kamu? Nggak mungkin screening yang lalu salah, wong aku yang melakukannya. Kok bisa nggak match tuh? Masuk semua. Saya merinding loh. You challenge God, God will be always up to your challenge. Tuhan itu tidak pernah menolak iman. Petrus berkata, suruh aku jalan. Jalan di atas air, sini. Tuhan itu selalu akan menanggapi tantanganmu kalau tantanganmu itu di jalurnya. Kalau tantangan Anda itu keluar dari kesungguhan hati. Karena Anda tahu panggilan Anda tahu bahwa itu adalah jalan yang memang harus kau tempuh. Challenge him. Tantangan kita itu bukan kurang ajar kok sama Tuhan. Tantangan kita itu justru menunjukkan keyakinan, kepercayaan kita kepada Roh Kudus. Kepada Allah yang Maha Kuasa. Saya nggak hiraukan orang ngomong apa, urusanku dengan Tuhan kok mau ditertawain kayak mau apalah, mau disalah ngerti. I have no business with you. Aku tidak ada urusan denganmu. Untuk orang-orang yang begitu, saya mengasihimu, saya doakan supaya suatu hari kamu dicelikan matanya, lalu datang ke saya untuk belajar. Saya berdoa supaya Anda berubah pikiran, tapi please jangan bilang kepadaku, jangan fanatik lu, karena itu tidak akan mengubah apa-apa dalam diri saya, nggak ada efeknya. Karena aku memang dari awal memang mau fanatik sama Tuhan, lu mau apa? Saya sudah tentukan dari depan. Saya dari awal memang mau menjadi orang yang berhasil, mau apa? Saya dari awal memang mau jadi orang yang diurapi dan berbuah. Mau apa? Saya memang dari awal mau jadi orang yang berdampak. Dan saya tidak akan menyesal. I'm not sorry. Jika ada orang berkata sama kita, kamu tidak bisa, it's okay, tinggalkan orang itu, jangan benci, doakan dia, tapi tinggalkan, berbalik arah, kasih dia punggung, dan tunjukkan gimana cara melakukannya, sampai dia berkata, oh ternyata bisa. Saya tidak akan buktikan ke orang itu. Saya tidak akan jawab keraguannya dia. Dia meragukan, it's okay, saya tinggal melakukan, nanti suatu hari dia belajar sendiri, ternyata bisa tuh. Ini bukan arogan. Anda harus punya keyakinan. Kerendahan hati itu bukan minder. Kerendahan hati tidak ada hubungannya dengan perasaan rendah diri. Rendah hati itu tahu diri. Kita tahu bahwa kita bukan sumbernya, Tuhan sumbernya, dan kita adalah alat, Tuhan adalah pokok, kita adalah carangnya, kita akan berbuah. Kerendahan hati itu tidak ada hubungannya dengan tidak percaya diri. Kerendahan hati itu percaya Tuhan, makanya kita percaya apa yang Tuhan taruh dalam diri kita. Minta pengurapan yang luar biasa. Jangan setengah-setengah. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu baru keyakinan yang benar. Jangan takut dan hiraukan apa kata manusia. 55 munculkan, 1, 2, 3, 4, 5, des. Ya, tolong difoto, karena setelah ini saya kasih, kita akan baca Mazmur. Silahkan. Oke, haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Dan kalau ketika memberikan tepuk tangan, kita juga harus dengan segenap kekuatan. Nah itu dia. Beda level, terima kasih Tuhan berkati. Mazmur 16 ayat 1 sampai 6, kita merenungkan suatu mazmur ya. Ini adalah Mazmur Daud, Miktam dari Daud. Kata Miktam itu artinya golden, emas. Kata Miktam artinya excellent. The excellent will stand before kings. Kitab Amsal. Orang yang cakap dalam pekerjaannya akan berdiri di hadapan raja-raja. Kata Miktam di sini adalah excellency. Ya, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku.
Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Katakan amin. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Kemungkinan besar Daud sedang dalam masalah. Dia sampai minta perlindungan, berarti dia sedang dalam bahaya. Tapi karena dia itu sudah membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, dan hidupnya sungguh-sungguh, di dalam masalah, Daud punya pegangan. Orang yang tidak pernah fanatik kemana-mana, tidak pernah totalitas, itu nanti kelihatan dia goyang saat dia di dalam problema. Karena dia tidak akan punya sandaran. Karena itu saya tidak pernah khawatir dengan kalimat ini dilemparkan ke saya, kamu jangan terlalu fanatik. Baik itu bisa pula itu suatu waktu terjadi dalam hidupmu oleh orang-orang terdekat di sekeliling Anda. Tidak usah terlalu fanatik. Jangan benci mereka, jangan bantah. Ya, jangan bantah. Tapi juga jangan berubah karena kata-kata mereka. Sebab kalau Anda sungguh-sungguh dengan sesuatu, apalagi jika Anda sungguh-sungguh dengan Tuhan, nanti kesungguh-sungguhan hatimu itu akan menolongmu di saat kau susah. Coba lihat orang yang mengalami perkabungan ya, Tuhan tidak luputkan dari kematian. Namanya kematian itu adalah realita hidup ini. Saya sebagai hamba Tuhan berkali-kali melihat antara orang yang sudah sungguh-sungguh dan orang yang belum sungguh-sungguh ketika ditinggal mati. Kesungguh-sungguhan orang yang 100% dengan Tuhan itu menopang dia di saat berduka. Tapi orang yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, jangan fanatiklah. Orang itu nanti tidak punya sandaran ketika sesuatu seperti ini terjadi. Entah dia marah, dia kepahitan, dia bingung total, lalu dia hancur lebur hidupnya. Jangankan bisa move on. Bahkan dia di mana sekarang berada aja, nggak usah ngomong tentang melihat masa depan. Masa lalunya pun aja sudah penuh penyesalan, masa sekarangnya penuh kebingungan. Saya melihat orang yang sungguh-sungguh itu punya pegangan ketika dia di dalam himpitan. Jagalah aku ya Tuhan, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Daud ini benar-benar 100%. Tidak heran dia itu disebut sebagai seorang raja yang berkenan kepada Tuhan. Dalam bahasa Inggrisnya, a man after God's own heart. Bahasa Indonesianya berkenan. Bahasa Inggrisnya artinya seorang yang ngejar hati Tuhan. Bahkan ada satu mazmur lagi bunyinya seperti ini. My soul follows hard after thee. Early in the morning will I rise up and seek thee. Itu kalimatnya dalam bahasa Indonesia, my soul follows hard after thee. Dalam bahasa Indonesianya tadi itu dinyanyikan, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Tapi dalam bahasa aslinya, bukan hanya merindukan, jiwaku itu ngotot. Kejar kamu Tuhan, kejar Engkau. My soul follows hard after you. Jiwaku itu ngejar Tuhan, itu kayak orang itu ngebut sampai top speed untuk bisa keep up, untuk bisa mengikuti Tuhan. Itu maksudnya. Luar biasa. Daud itu kayak gitu orangnya. Engkaulah Tuhanku. Gak ada yang baik bagiku selain Engkau. Hanya Kau. Hanya Kau. Ini Daud adalah orang yang bukan hanya punya pegangan. Dia melekat pada Tuhan. Mazmur paralel dengan ini yang saya suka baca, biasanya dalam Mazmur 91, gak usah dibuka. Karena hatinya melekat padaku. Aku meluputkannya dan memuliakannya, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan dan dalam kesusahan. Ayat 3. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Siapakah orang-orang kudus yang ada di tanah ini? Orang-orang kudus yang ada di tanah ini adalah orang-orang yang sesungguh-sungguh kita. Dan dua, orang-orang yang lebih sungguh-sungguh dari kita.
Itu orang-orang kudus yang ada di tanah ini. Mata saya tidak tertuju kepada orang-orang yang suam-suam kuku. Saya mendoakan mereka sebagai ladang misi saya. Tapi sumber S huruf kecil, sumber inspirasi saya dalam hidup saya, dari sejak saya kenal Tuhan, saya tidak pernah worship, saya tidak pernah ngefan sama selebriti, nggak pernah. Dan puji Tuhan, anak-anak saya so far nggak ada yang gitu-gituan. Dari dulu bacaan saya itu adalah jenderal-jenderal iman. Saya juga suka membaca beberapa presiden-presiden di dunia, termasuk Presiden AS, yang takut akan Tuhan. Nggak semua. Ada presiden baik, ada presiden buruk, sama dengan kitab raja-raja, ada raja baik, ada raja parah. Tapi saya suka baca biografi orang-orang yang takut akan Tuhan. Success story mereka, bukan hanya suksesnya, yang fair juga. Saya juga suka membaca, tidak berbahagia atas kelemahan mereka, tapi saya juga suka membaca di mana mereka gagal, agar saya belajar. Dari dulu loh, waktu saya kenal Tuhan, awal-awal tidak pernah saya pasang-pasang poster band-band apa zaman itu ya. Zaman sekarang bandnya beda. Jadi saya nggak pernah pasang gitu-gituan. Saya ngefan sama ordinary people yang jadi extraordinary, orang-orang biasa yang jadi luar biasa. Karena mereka memegang prinsip Allah. Dan karena mereka melekat pada Tuhan. Di setiap bidangnya. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia. I glorify them. Ini bukan memuliakan mereka seperti memuliakan Allah, tetapi merekalah yang mulia, yang selalu jadi kesukaanku. Siapakah orang-orang kudus di sini? Orang-orang yang sama sungguh-sungguhnya sama saya, dan orang yang lebih sungguh-sungguh dari aku. Temukan orang-orang itu. Dan saya waktu baca Alkitab, saya senang banget baca tentang Rasul Paulus yang saya ajarkan kemarin ke anak-anak kecil. Demen banget saya baca soal Rasul Paulus. Ngefans banget saya. Ya, jangan ngefans sama orang mati, karena Paulus sudah mati. Yang saya sembah Yesus. Yesus lah yang mengubah seorang Saulus jadi Paulus. Tapi suatu hari nanti di sorga ya, saya pasti akan mau ketemu sama banyak tokoh Alkitab. Saya mau tanya banyak-banyak, semoga mereka gak ngerasa terganggu nanti suatu hari. Saya mau tanya sama Rasul Paulus, saya mau tanya sama Boas, saya mau tanya sama Mordekai. Saya mau tanya sama tokoh-tokoh Alkitab yang banyak orang Kristen bahkan tidak tahu mereka siapa kalau saya sebut namanya. I want to ask them. Kalau orang yang hidup sudah tidak ada yang lebih sungguh-sungguh dari dirimu, nggak mungkin sih, semua kita itu pasti unda-undi. Tokoh-tokoh Alkitab ini menjadi inspirasiku. Dan ada banyak cerita-cerita orang-orang yang sudah pergi. Luar biasa hidupnya, Billy Graham contohnya, Dwight Linwood Moody. Saya belajar seorang pengacara yang dipakai Tuhan luar biasa, Charles Grandison Finney. Wanita-wanita yang takut akan Tuhan, Mariah Woodworth Etter, bukan Mariah Carey. Catherine Kuhlman. Belajar banyak tentang, karena saya bidangnya kan itu. Di setiap bidang itu ada ambasadornya Tuhan. Temukan. So don't worry about orang-orang yang hidup di lumpur. Kasihani mereka, mereka ladang misi, kita doakan. Jangan kau terpengaruh. Orang-orang ini harus mendengar suaramu. Anda harus berbicara dalam hidup mereka. Don't let their words get to you. Jangan izinkan kata-kata mereka meracuni pikiranmu. Saya gak pernah takut orang berkata jangan fanatik. Atau orang-orang nanti yang toksik. Orang-orang yang hanya mencibir. It's okay for me, it's okay. Yesus pun digituin kok. Nabi-nabi, rasul-rasul, kita doain aja. Jangan hidup untuk opini manusia. Tapi kalau Anda memang perlu lihat manusia, karena kita tetap perlu. Come on lah, gak ada orang yang penting hanya lihat Yesus. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. You need other human figures. Kita butuh figur-figur lain, manusia yang lain. Oleh karena itu, disinilah ayat ini berarti orang-orang kudus yang ada di tanah ini. Mereka yang hidup sungguh-sungguh dengan Anda, dan lebih sungguh-sungguh bahkan. Temukan. Dalam kehidupan juga, kalau bisa dalam hidup ini, karena itu saya bersyukur di dalam CGCG ada CGL-nya, ada coach-nya. Belajar dari mereka. You learn from the best. Belajar dari Pak Samuel Handoko, belajar dari Pak Yo, belajar dari semua hamba-hamba Tuhan ini, Pastor Lipi, belajar dari Pastor Pau Pau. You know,
Orang-orang kudus ini yang menjadi kekuatan. Di saat saya lemah, saya mikirin mereka loh. Di samping mikir Tuhan. Tuhan dulu tentunya. Tapi waktu saya lemah, setiap orang kan pasti pernah lemah. Antibody kita pun bisa turun. Kalau saya merasa discouraged, bukan lemah itu artinya kelemahan karakter, bukan. Tetapi discouraged. Ada waktunya kita tuh berani, ada waktunya itu kita kurang berani. Kita rasa kayak, Tuhan, waktu saya ingat mereka, wow. Tapi kalau yang kita ingetin adalah orang-orang yang kata-katanya pesimis dan negatif, kita akan turut jatuh. Karena itu kalau Anda butuh kekuatan iman, jangan carinya di tempat yang salah. Duduk sama pencemooh, berdiri di jalan orang berdosa, mendengar nasihat orang fasik, gak jadi deh malahan. Rencanamu bukan hanya hancur lebur, rencana setan yang menggantikannya. Amin Bapak Ibu. Ayat 4, bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Kata mengikuti Allah lain di sini itu adalah orang yang ikut Allah, tapi juga ikut Allah lain. Ini orang yang gak fanatik kemana-mana. Sudah jangan terlalu fanatik lah. Tuhan oke, tapi ini juga oke kok. Udahlah, ambil baiknya masing-masing. Sedikit sana, sedikit sini. Dulu juga ada lagu A Little Bit of In My Life, A Little Bit of In My Life, itu loh. Lagu apa itu yang cowok yang nyanyi, nyebut nama-nama cewek, A Little Bit of Susie in my life, A Little Bit of Susan in my life, A Little Bit of, gak pernah punya istri dia. Karena playboy. Ini iya. Dalam dunia hubungan, relationship, juga ada yang namanya, jangan terlalu fanatik lah. Gak usah satu wanita. Sedikit dia, sedikit itu, sedikit ini. Bukan itu rencana Allah. Bertambah besar kesedihan orang yang mengikuti Allah lain, orang yang pelin-pelan. Bertambah besar orang yang berkata Tuhan iya, tapi itu juga iya. Aku tidak akan ikut-ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah. Wah, saya suka sekali. Fanatik banget nih, Daud. Engkaulah, you are bagian warisanku dan pialaku. Only you. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepada aku. I trust you. Aku percayakan hidupku padamu. Apa yang kau undikan itu yang terbaik. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya milik pusakaku menyenangkan hatiku. Orang yang sungguh-sungguh Tuhan take care dia. Udah gitu aja. Tuhan mengasihi semua orang, mati bagi setiap orang berdosa. Betul, tapi Tuhan hanya take care orang-orang yang setia padanya. Lu jangan pernah berkata, Tuhan mengasihi semua orang berdosa. Iya, dia sudah mati kok. Tapi dia tidak bersekutu dengan mereka. Dia tidak jalan sama mereka. Dapatkah dua orang tidak sepakat berjalan bersama? Dia hanya jalan dengan orang yang setia dan sungguh-sungguh dengan dia. Saya punya satu pegangan. Karena saya mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. 100% saya nggak berani klaim itu. Saya masih bertumbuh. Saya masih ada banyak kurangnya. Tapi paling tidak hatiku sudah segenap hati. Paling tidak Tuhan tidak usah khawatir tentang jiwaku, sudah segenap jiwa. Kalau aku gagal dalam setiap langkah, itu karena aku masih manusia. Tetapi hatiku tidak ada pertanyaan lagi. Jiwaku tidak ada pertanyaan lagi. Kekuatanku, aku berusaha nih. Akal budiku perang terus ini di sini itu. Pesimis, optimis, kata-kata Tuhan, perasaanku, overthinking, atau faith, atau percaya, atau iman. Saya masih perang, terus terang. Tapi saya sudah segenap hati sama Tuhan. Saya nggak takut, karena saya tahu, waktu saya sungguh-sungguh tidak suam-suam kuku, Tuhan yang akan take care segala sesuatu di hidupku. Saya berdoa agar firman yang saya bagikan ini menjadi kekuatan bagi Anda, supaya Anda tahun ini jangan menjadi orang Kristen yang useless. Tahukah suam-suam kuku itu artinya useless? Kenapa Tuhan muntahkan? Karena orang yang suam tidak berguna bagi kerajaan surga. Saya berdoa di dalam hidupmu dan di dalam gereja, jemaat GMS yang saya cintai dan gembalakan, mari kita sama-sama berlomba, makin sungguh-sungguh dan makin berbuah lebat di dalam Tuhan.